Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 2, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Masih sehat semua ya? Bersama keluarga, ayah bunda di rumah. Pak Guru mendoakan mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberi kesehatan dengan membaca alhamdulillah. Begitu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar. Diikuti Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran hari ini melanjutkan pertemuan kemarin ya, masih tentang surah An-Nas ya. Silakan diambil bukunya ya, dipersiapkan. Kemarin kan sudah dikasih Pak Guru modul PAI ya. Bukunya dibuka, dicari tentang pesan surah An-Nas. Jadi hari ini kita akan mempelajari pesan surah An-Nas. Kalau kemarin kita membaca, dan terima kasih anak-anak, kemarin tugas yang dikirimkan ke Pak Guru bagus ya. Bagus semua, sudah pada bisa menghafal surat An-Nas ya. Sekarang kita akan mempelajari apa sebenarnya isi surat An-Nas itu ya. Begitu ya. Kita mulai. Anak-anak, pengenalan dulu terhadap surah An-Nas ya. An-Nas itu surah dalam Al-Quran yang termasuk surah pendek ya. Ada berapa ayat kemarin? Ayo, ada berapa ayat? Dinamakan surat pendek itu karena ayatnya cuma sedikit. Ayo dihitung. Qul a'udzu birabbin nas 1, malikin nas 2, ilahin nas 3, min syarril waswasil khannas 4, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, itu. Jadi surat pendek itu karena memang ayatnya cuma sedikit ya. Ayatnya cuma sedikit. Ada berapa surat An-Nas ayatnya? Pinter ya. Ada 6 ayat. Jadi surat An-Nas terdiri dari 6 ayat ya. An-Nas karena suratnya pendek ya. Ada ciri anak-anak, surat-surat dalam Al-Quran itu jika diturunkan di Mekah itu suratnya, ayatnya pendek-pendek. Nah, An-Nas ini termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah, sehingga dinamakan surat Makkiyah. Surat apa anak? Surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah dengan cirinya ya, dengan cirinya ayatnya pendek-pendek gitu ya. Nah, An-Nas itu artinya apa? Manusia. Jadi An-Nas, nama suratnya itu An-Nas, itu artinya manusia. Jadi ingat-ingat ya. Jadi An-Nas artinya
manusia. Tuh anak-anak ya. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari isi kandungan dari surat An-Nas. Mulai dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi kita disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Yaitu Allah. Ya. Ayat yang kedua, Malikin nas, artinya rajanya manusia. Allah itu di samping sebagai Tuhannya manusia, Allah juga raja, maharajanya manusia. Ya. Ayat ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Ya. Jadi kita disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Siapa? Yaitu Allah. Kita tidak boleh minta perlindungan kepada yang lain kecuali kepada Allah. Ya. Nah, perlindungan dari apa? Ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Bisikan apa? Setan. Ya, kita berlindung dari bisikan setan yang bersembunyi. Ya. Jadi setan itu bisik-bisik. Bagaimana bisikan setan? Contohnya ketika anak-anak pagi ya bangun tidur, dibisiki setan, masih pagi, dingin, tidur lagi. Akhirnya anak-anak tidak sholat subuh. Ya, mau makan, dibisiki setan, nggak usah baca doa, nggak usah baca doa. Akhirnya anak-anak lupa baca doa makan. Ya, itu bisikan setan. Nah, diteruskan ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Jadi setan itu membisikkan kejahatan itu di dadanya manusia. Makanya anak-anak punya niat yang jelek itu karena bisikan setan. Ya, jadi anak-anak kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Bisikan-bisikan itu di dalam dada manusia. Bisikan apa? Bisikan mengajak ke perbuatan-perbuatan jelek. Kalau anak-anak bertengkar dengan temannya, itu bisikan setan. Ayo bertengkar, ayo dicotos, ayo dipukul. Sampai kemudian senang mukul temannya, ya. Itu berarti bisikan setan. Nah, ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Setan itu anak-anak ternyata dari golongan jin dan juga manusia. Loh, kok ternyata setan itu juga ada yang dari golongan manusia? Iya. Begini, jadi setan itu ada yang dari golongan jin. Nah, gak kelihatan kalau yang ini membisikkan ke dada manusia itu gak kelihatan. Ya, anak-anak mau ngaji terus males, wah itu bisikan setan, gak kelihatan. Lah yang manusia bagaimana? Setan yang dari golongan manusia, contoh anak-anak mau ngaji kemudian dipanggil temannya, gak usah ngaji, ayo main saja layang-layang. Nah,
itu berarti setan dari golongan manusia. Ya, jadi manusia pun kalau mengajak ke kejelekan itu sama dengan setan, anak-anak. Contoh, kamu di sekolahan bersama teman, ada temanmu, kamu bertengkar, temanmu bilang, ayo jotos saya, jotos, pukul saja. Itu manusia, itu setan dari golongan manusia. Ya, jadi hati-hati anak-anak. Setan itu bisa dari golongan jin, juga dari golongan manusia. Manusia yang mengajak ke kejelekan itu sama dengan setan. Gitu anak-anak ya. Jadi ayat ini, surat ini, surat An-Nas ini mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Ya. Kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang membisikkan kejahatan. Ya, makanya surat ini dinamakan surat Al-Mu'awwidhatain, surat perlindungan. Dalam Al-Qur'an itu ada 2 surat perlindungan, yaitu An-Nas ini dan Al-Falaq. Ya. 2 surat ini namanya surat perlindungan. Manusia disuruh berlindung kepada Allah dengan membaca surat ini, anak-anak ya. Jadi Pak Guru pesan anak-anak pagi hari bangun tidur, sholat subuh, setelah sholat baca surat ini ya, sama surat Al-Falaq. Makanya dihafalkan kemarin surat An-Nas ini, dibaca tiap hari anak-anak ya, biar kita terlindung dari godaan setan. Begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi pesan surat An-Nas ini adalah tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan setan yang membisikkan ke dada manusia, di mana setan itu bisa berwujud jin dan juga manusia. Ya, hati-hati anak-anak. Alhamdulillah kita diberi Allah sebuah surat untuk melindungi diri. Ya, untuk melindungi diri sehingga kita bisa terbebas dari godaan setan. Itulah anak-anak, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kita bisa mencari manfaat dari pelajaran tentang pesan surat An-Nas. Anak-anak yang penting melakukan, mengamalkan apa yang ada di pesannya surat An-Nas. Begitu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan Pak Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.